Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali Alaudiniah, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perkawinan Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok NIM Genap dengan saya Rizka Alfiani dengan NIM 2020-2108 dan anggota kelompok lainnya yakni Muhammad Nur Fahmi dengan NIM 2020-20018, Vira Amanda Jihan Naviga dengan NIM 2020-20096, Alvino Gandariski dengan NIM 2020-20146, Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2020-20150, Muhammad Ainun Najmus Sakib dengan NIM 2020-20152, Dewi Erawati dengan NIM 2020-20178, dan Linda Astuti dengan NIM 2020-20190, yang mana pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hak dan kewajiban suami istri. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atas suatu hal yang memang semestinya diterima. Hak juga dapat diartikan sebagai kebenaran, kepemilikan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap manusia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dalam hukum positif dan hukum Islam, ditentukan hak dan kewajiban bagi suami istri. Ketika hak dan kewajiban itu terwujud, maka akan membawa kemaslahatan yang sangat berarti bagi keluarga. Hak dan kewajiban suami istri terakomodir di dalam pasal 30 hingga 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta di dalam pasal 77 hingga 84 Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Keluhuran dalam pasal ini meliputi keluhuran tingkah laku yang dapat diwujudkan dengan sikap saling mencintai, sikap saling menghormati, dan pembinaan-pembinaan dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang kekal, sakinah, mawadah, dan warohmah. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Alvino Gandariski. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa kedudukan suami dan istri itu sama derajatnya, akan tetapi berbeda fungsi dan tugasnya. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Selain suami, istri juga memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum tanpa bantuan suami. Seperti contoh, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pembagian fungsi tersebut didasari dengan persamaan dan keseimbangan. Hak-hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Hal ini termasuk kewajiban luhur untuk mewujudkan rumah tangga sendiri tanpa campur tangan orang lain. 2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Suami dan istri harus menentukan rumah tempat kediaman berdasarkan kesesuaian kemampuan dari keduanya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Halimatus Sa'diyah. Hak dan kewajiban suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Saling mencintai dalam pasal ini yang dapat diartikan sebagai cinta yang kekal serta tidak luntur termakan usia, saling hormat menghormati antar anggota keluarga, dan saling membantu dalam bentuk kerjasama, dorongan iman, serta nasihat.
Pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan lahir batin, meliputi kesehatan jasmani, kasih sayang, kelembutan, pendidikan, keilmuan, serta agama, dan lain-lain. Sedangkan memenuhi kebutuhan istri dan keluarga dapat berupa memenuhi nafkah, pakaian, tempat tinggal yang sesuai kemampuan suami. 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, seperti halnya istri menggunakan nafkah dengan baik dan sesuai kebutuhan. 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kelalaian dapat memicu keretakan dalam rumah tangga sehingga kebahagiaan terganggu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nur Fahmi. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada pasal 77 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa pertama, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Di dalam pasal memuat ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan pasal 30 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang santun kepada yang lain. Ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya. Yang keempat, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Yang kelima, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Selanjutnya, pada pasal 78, kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Kediaman yang tetap dalam pasal ini dapat diartikan sebagai rumah. Lalu, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama. Penentuan secara bersama-sama dianggap penting dan sangat berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum Islam. Pada pasal 79 kompilasi hukum Islam menyatakan hak dan kewajiban suami istri jika dilihat dari kedudukannya dalam keluarga. Pasal tersebut menyatakan bahwa 1. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. 2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum Islam. Pada pasal 80 kompilasi hukum Islam menjelaskan mengenai kewajiban suami yang menyatakan bahwa 1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. 2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung A. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. B. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. C. Biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ainun Najmus Sakib. Selanjutnya, 5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf A dan B di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya nusyus. Catatan 1. Nafkah adalah harta yang diberikan kepada orang yang wajib memperolehnya, dalam hal ini suami kepada istri. 2. Kiswah adalah pakaian. 3. Tamkin adalah menetapnya istri dan tinggal bersama suaminya. 4. Nusyus adalah ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul.
Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam Kewajiban Suami untuk Menyediakan Tempat Kediaman. Pasal 81 menyatakan bahwa 1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. 2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Fira Amanda. Pada pasal 82 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang. Pasal ini menyatakan bahwa ayat 1, suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Ayat 2, dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Pada pasal 83, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kewajiban istri. Pasal tersebut menyatakan bahwa ayat 1, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ayat 2, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Linda Astuti. Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ayat 1, istri dapat dianggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Ayat 2, selama istri dalam nusyus, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf A dan B tidak berlaku kecuali halal untuk kepentingan anaknya. Ayat 3, kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri nusyus. Ayat 4, ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyus dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Kategori nusyus: 1. Membangkang suami. 2. Tidak mematuhi ajaran atau perintah. 3. Menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang sah. 4. Istri keluar rumah tanpa izin atau tidak diizinkan. Penyelesaian nusyus, nasihat dan pisah tidur. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.